sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I'd like to bring you a lesson from the Bible. Halo, bersama dengan saya Bapak Pendeta Dave, dan hari ini kita akan belajar dari Alkitab Firman Tuhan. I do not know when you will see this film, but I do know that I like to have things from the story of Christmas. Saya tidak tahu kapan waktu Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan tayangan ini, tetapi saya rindu untuk berbagi pelajaran tentang Natal. And I've been looking at the shepherds that the angels appeared to when Jesus was born. Dan saya sementara mempelajari tentang para gembala ketika mereka dikunjungi oleh malaikat pada saat Kristus lahir. And tradition says that these shepherds were the ones from Jerusalem that kept the sheep that were used in sacrifices. Dan berdasarkan tradisi yang ada, ternyata para gembala-gembala ini, mereka asalnya dari Yerusalem dan bertugas sebagai gembala untuk menjaga domba-domba untuk bait Allah. If that is true, then what God was saying to these shepherds was, your job is almost over because the Lamb of God is coming to this earth. Dan jika tradisi ini benar adanya, itu berarti bahwa ketika malaikat mengunjungi mereka, Tuhan sementara menyampaikan bahwa mereka ini gembala-gembala, tugas mereka sudah selesai karena anak domba yang akan dikorbankan sudah datang, yaitu anak domba terakhir, Yesus. Now I know it's a number of verses, but let's read Luke chapter 2, verses 8 to 20. Ada beberapa ayat yang akan kita baca, lumayan panjang, tetapi mari kita baca ayat ini, yaitu di dalam Lukas 2, ayat 8 sampai 20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Okay, here these shepherds were just out at night watching over the sheep. Di sini kita melihat bagaimana para gembala sementara mengerjakan tugas mereka setiap malam menjaga kawanan domba-domba. It's sometimes hard to stay awake all night and watch the animals. Terkadang sulit saudaraku ya untuk bisa terjaga sepanjang malam tidak tidur hanya untuk menjaga mengawasi kawanan ternak. So maybe they were just sitting there looking and not thinking even. Mungkin mereka hanya duduk-duduk sambil berpangku tangan, tidak berpikir apa-apa. They did not know that this was the moment that God was going to speak to them. Mereka tidak tahu bahwa inilah saatnya untuk mereka di mana Tuhan akan berbicara langsung kepada mereka. They were just doing their job and nothing unusual was happening. Mereka hanya sekedar melakukan tugas, rutinitas mereka, tidak ada sesuatu yang heboh ya yang terjadi waktu itu, saudara, yang supernatural. And suddenly there were the angels and a message from God. Dan tiba-tiba ada seorang malaikat datang di hadapan mereka dengan pesan dari Allah. But I like what the shepherds did at this time. Tetapi saya senang dengan apa yang dilakukan oleh para gembala pada waktu itu. They acted on the word of God. They went to see if the baby was there. Mereka bertindak berdasarkan firman Tuhan. Mereka pergi untuk melihat bayi itu. And then the Bible says that they went and told everybody that would listen what had taken place. Dan Alkitab berkata bahwa mereka pergi dan bahkan menyampaikan kepada semua orang tentang apa yang sementara terjadi. And they started to praise and to worship the Lord. Dan mereka mulai memuji dan memuliakan, menyembah Allah. Now, what does that mean for us today? Kalau begitu saudaraku, apakah artinya ya kisah ini dalam hidup kita? Maybe you are teaching Sunday school or preaching, attending church. Mungkin Anda seorang guru sekolah minggu, Anda seorang pengkhotbah di gerejamu, atau Anda seorang anggota gereja yang hadir dalam setiap ibadah gerejamu. Maybe you are just serving the Lord in some special way. Mungkin Anda melayani Tuhan dengan cara yang spesial dan istimewa. I remember putting up chairs so that we could have a church service. Saya mengingat bagaimana saya melayani Tuhan dengan hanya mengatur kursi-kursi di gereja saya untuk orang bisa datang dan beribadah. People did not see me working there. Orang-orang tidak melihat saya ketika saya sementara melakukan tugas itu ya, mengatur kursi. And it was not what I would call an exciting job. Dan bagi saya itu bukan sesuatu pekerjaan yang menarik. But it was for the Lord. Tetapi ini dilakukan untuk Tuhan. But it's like these shepherds watching their sheep at night. Sama seperti gembala-gembala ini melakukan rutinitas mereka, tidak tidur semalaman menjaga kawanan domba. People did not even think about the shepherds out there that night. Orang-orang bahkan tidak memikirkan tentang para gembala ini, atau bahkan mereka tidak peduli dengan pekerjaan malam para gembala ini. But they were ready to hear from the Lord. Tetapi para gembala ini mereka siap ya untuk mendengar pesan dari Tuhan. And suddenly there was an angel to tell them what God wanted them to hear. Dan tiba-tiba ada seorang malaikat menampakkan diri kepada mereka untuk mengatakan apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada mereka. And sometimes we can just be serving God and then suddenly God speaks to us. Terkadang kita hanya melakukan pelayanan kita seperti biasanya ya saudaraku, dan tiba-tiba Tuhan berbicara kepada kita. Now the shepherds left their sheep and went to see if Jesus was there. Nah, para gembala ini mereka tinggalkan kawanan domba yang mereka jaga itu untuk pergi melihat di mana Yesus berada. What do we do when God speaks to our heart? Saudaraku, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di saat Tuhan berbicara dalam hati kita? Do we believe it or do we try and figure it out in our minds? Apakah kita langsung percaya atau kita menimbang-nimbang dalam pikiran kita? Sometimes we try and decide in our heart if this is God or not. Terkadang kita bertanya-tanya di dalam hati kita, apakah ini benar Tuhan atau bukan Tuhan?
because it might go against the traditions or even some of the things we've been taught, but God has spoken. Karena terkadang apa yang Tuhan firmankan kepada kita itu bertentangan dengan tradisi yang kita pegang atau bahkan bertentangan dengan apa yang diajarkan kepada kita. We need to be open to what God says to us. Saudaraku, kita perlu membuka hati, kita perlu terbuka untuk apapun yang Tuhan katakan kepada kita. I was reading about the life of Jacob in Genesis chapter 35. Saya membaca kisah Yakub di dalam Kejadian 35. Let's look at verses 1, 2, and 3. Mari kita lihat Kejadian 35 ayat 1, 2, dan 3. Demikian firman Tuhan. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Now Jacob heard from God, Di sini Yakub mendengar langsung dari Tuhan and he cleansed his house from idols. dan dia menyucikan rumahnya dari berbagai berhala-berhala yang ada dalam seisi rumahnya. He obeyed God and he went to Bethel. Yakub mentaati Allah dan ia pergi ke Betel. And we know God protected him, and Jacob worshiped God. Dan kita tahu bersama dalam perjalanannya Yakub ini dia dilindungi oleh Tuhan dan dia sampai di sana untuk menyembah Tuhan. When we are in God's presence, are we ready to hear from him? Saudaraku, di saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, apakah kita siap untuk menyembah Dia? The world fills our minds with all sorts of noise today. Hari-hari ini begitu banyak hal-hal yang ditaruhkan oleh dunia untuk menyibukkan pikiran kita. People have to have their music and they have to have something happening all the time. Orang-orang membutuhkan musik dan mereka membutuhkan sesuatu untuk terjadi di sepanjang waktu dalam hidup mereka. The shepherds were out at night where it was quiet. Para gembala mereka berjaga-jaga ya pada malam hari di mana tidak ada suara kebisingan, And we know ketenangan. that Jacob heard from God. Dan kita tahu bagaimana Yakub mendengar langsung dari Tuhan. And so have we quieted ourselves so that we can hear what God is saying to us? Saudaraku, apakah kita menenangkan diri kita supaya kita bisa mendengar suara Tuhan? Because God wants to speak to you and I. Karena Tuhan rindu berbicara kepada saudara dan saya. And we have to put the noise of this world aside so we can hear from God. Dan kita perlu memadamkan segala bentuk kebisingan-kebisingan yang dunia berikan kepada kita supaya kita bisa tenang dan dengar suara Tuhan. And like the shepherds, are we ready to hear the word of God and to act on the word? Sama seperti para gembala ini, apakah kita siap mendengar dan melakukan firman Tuhan? The shepherds left their sheep and went to see Jesus in the manger. Para gembala, mereka tinggalkan kawanan domba mereka dan mereka pergi untuk melihat Yesus yang sedang berbaring di palungan. And Jacob had to cleanse his house before he could go to the house of God, Bethel. Dan Yakub harus menyucikan seisi rumahnya sebelum dia menghadap Tuhan di rumah Tuhan di Betel. What is God saying to you and I today? Saudaraku, hari ini apakah yang Tuhan firmankan? Apakah yang Tuhan sampaikan kepada Anda dan saya? God wants to put his glory inside our lives. Tuhan rindu untuk menaruh kemuliaannya di dalam kita. He wants to put his power within us. Tuhan rindu untuk memberikan kuasanya di dalam kita, saudara. But we have to be cleansed and ready to receive. Tetapi kita perlu disucikan terlebih dahulu dan siap untuk menerima semuanya itu. Let's read 2 Corinthians chapter 4 verses 6 and 7. Mari kita baca bersama 2 Korintus 4 ayat 6 dan 7.
2 Korintus 4 ayat 6, 6 and 7. Ya. 2 Korintus 4 ayat 6 dan 7. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita, dari diri kami. Is it 1 Corinthians or 2 Corinthians? Sorry. 2 Corinthians. Okay. Yeah, that's right. Okay. God wants the glory to be within you and I. Tuhan begitu rindu agar supaya kemuliaan Allah itu ada pada diri kita, ya, saudara dan saya. And what is a vessel for? Dan untuk apakah kegunaannya ini? This glass holds water. Karena bejana ini, ya saudaraku, seperti bejana ini kegunaannya untuk supaya kita bisa menampung air di dalamnya. And it's to pour out the water. Dan setelah itu kemudian air yang ada di dalam gelas ini untuk dicurahkan, dituangkan. And God wants to pour out his glory to others through you and I. Dan Tuhan, saudaraku, Tuhan rindu supaya kemuliaannya yang ditaruhkan kepada kita, kita juga bisa kemudian menuangkannya kepada orang lain. But we have to receive his glory within us first. Tetapi terlebih dahulu kita sendiri, ya, diri kita sendiri yang harus menerima dulu kemuliaan yang daripada Tuhan itu. Remember, you don't know when God's going to speak. Saudaraku, ingat baik, Anda tidak tahu kapan Tuhan akan berbicara kepada Anda. Maybe it's one time when you're reading his word. Mungkin suatu saat di saat Anda membaca Alkitab firman Tuhan. Maybe it's one time when you are praying. Atau suatu ketika Anda sedang berdoa. Or it's maybe when you're listening to a sermon in a church. Atau di saat mungkin Anda sementara mendengarkan khotbah di gereja. But are you ready to receive? Tetapi siapkah saudara untuk menerima? See, James wrote us, and you can read it yourself, James 1:22. Don't just hear the word of God, go do it. Karena di dalam Yakobus 1 ayat 22 saudara bisa baca sendiri, jangan cuma sekedar dengar itu firman Tuhan, lakukan firman itu. And he said, we are to have pure religion. Dan kita di situ dikatakan kita harus menjalankan ibadah yang sejati. That means we've got to be cleansed in our personal life and ready to receive from Jesus. Ibadah yang sejati itu artinya kita perlu memurnikan, ibadah yang murni. Bagaimana kita memurnikan dulu diri kita sendiri untuk menerima dari Yesus Kristus. And we need to do like Jacob did, cleanse our house from anything that is not of God. Dan kita perlu bertindak seperti Yakub, ya, bagaimana dia menyucikan seisi rumahnya dari segala bentuk berhala-berhala yang bukan dari Tuhan, harus disingkirkan. Let's read Psalm 24, verses 3-6. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 24. Verses 3-6. Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 6. 3-6, ya. Ya. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. If we are going to go into God's glory, we've got to have clean hands and a pure heart. Saudaraku, jika kita mau masuk di dalam kemuliaan Tuhan, kita harus punya tangan yang bersih dan hati yang murni. God wants us to be ready to receive from him. Tuhan ingin supaya kita betul-betul siap, ya saudara, menerima dari Tuhan. Because you don't know the day and hour God will use you. Karena saudaraku, kita tidak tahu pastinya kapan Tuhan akan memakai kita. I remember the story of the little slave girl that she was a slave to the wife of Naaman. Saya teringat kisah seorang gadis kecil, gadis muda, di mana gadis ini kemudian menjadi hamba dari seorang yang bernama Naaman. Now Naaman had leprosy. Naaman menderita penyakit kusta. And he was sick. He was going to die.
Pada waktu itu Naaman sangat sakit, ya saudara, sudah sangat berat, sakit berat dan hampir mati, sekarat. And that little girl one day said, "Oh, if he would only go to the prophet of Israel, he could be healed." Dan gadis muda ini, hambanya ini berkata, sekiranya Tuhanku pergi kepada nabi yang ada di Israel, Tuhanku akan sembuh. It was her moment in history to serve God. Inilah saatnya bagi si gadis muda ini untuk dia melayani Tuhan. She did not know what was happening at that moment, Si gadis muda ini tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. but God used her, Tetapi Allah memakai gadis muda hamba ini, and it changed the history of Israel. dan oleh gadis muda ini sejarah Israel diubahkan. What does God want to do with you? Apakah yang Tuhan ingin kerjakan bagi Anda, saudaraku? When is your moment that God will speak? Kapankah momenmu, kapankah saatmu untuk Tuhan berbicara kepada engkau? Are you living with clean hands and a pure heart? Saudara, apakah hidupmu, apakah engkau menjalani hidup dengan tangan yang bersih dan hati yang murni? Are you like the shepherds, quiet and just doing your job? Ataukah seperti para gembala yang dengan tetap tenang menjalani tugas pekerjaan mereka? And are you willing to go and do what God says? Dan siapkah saudara untuk pergi melakukan apa yang Tuhan taruhkan di hatimu? See, the shepherds knew the prophecies that Messiah would come. Para gembala mengetahui betul nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias. They did not know when it would happen, Tetapi mereka tidak tahu kapan pastinya hal itu akan digenapi. but they knew that one day the Messiah would come. Tetapi satu hal yang mereka ketahui dengan pasti bahwa suatu saat nanti Sang Mesias itu pasti datang. And today it is the same for you and I. Sama juga saudaraku bagi saudara dan saya yang hidup di saat sekarang ini. We know that Jesus has given us salvation, Kita tahu bersama Yesus telah menganugerahkan keselamatan. and we have to reach out and take that salvation. Dan kita perlu pergi dan mengambil, ya saudara, keselamatan. We have to believe that Jesus is our Savior. Kita harus percaya penuh bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. And we know He is coming back again. Dan kita yakini dan percayai bahwa pasti Tuhan akan datang kedua kalinya. We do not know when He will come, Kita tidak tahu kapan pastinya kedatangan Tuhan kita yang kedua kali ini. but we know one day He will come. Tetapi kita yakin, percaya sepenuhnya suatu hari nanti Tuhan pasti datang kembali. What day will that be? We do not know. Kapan hari pastinya itu, kita tidak tahu. But are you ready? Tetapi siapkah saudara menyambut kedatangan yang kedua kali? Are you watching for His coming? Apakah saudara berjaga-jaga dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan kita yang kedua kali? See, Jesus said in Luke 12:43, Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-23, Tuhan Yesus berkata, Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-23, that it's good for the servant when the master finds him still working. adalah baik bagi seorang hamba jika didapati oleh tuannya, ketika tuannya datang dia didapati sementara melakukan pekerjaannya. Jesus is coming again. Yesus pasti akan datang kembali. He is going to come in our church. Dia akan datang bagi jemaatnya, bagi gerejanya. He is going to come in your life and mine. Yesus akan datang dalam hidupmu, dalam hidup saya dan saudara. And he will return for us one day. Tuhan pasti akan kembali untuk kita, saudaraku. The shepherds knew these prophecies, Para gembala tahu betul dengan nubuatan ini. but what a surprise it must have been when they looked up into the sky and saw an angel. Tetapi pastilah momen yang sangat mengejutkan, saudaraku, ketika mereka melihat ada malaikat turun dari surga di hadapan mereka. Because we say, oh, well, God is doing things, but it will happen over there, not here. Karena kita sering berkata, ya Tuhan sementara bekerja melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi itu terjadi di luar sana, bukan di sini. But what happens when it happens here? Tetapi apa yang terjadi sekiranya hal itu terjadi saat ini di hadapanmu, saudara? See, the angels had to accept or turn away from what the angel said.
Para gembala itu antara mereka menerima atau menolak ya apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. I do not think they sat down and said, well, is that how God's going to do it? Menurut saya tidak mungkin para gembala ketika menerima pesan dari malaikat itu kemudian hanya duduk-duduk saja dan bertanya-tanya, benarkah ini dari Tuhan? Maybe they thought, this is not the way it's supposed to happen. Mungkin mereka berpikir, ini bukan cara kerjanya, tidak seperti itu cara kerjanya. No, the Bible says that the shepherds immediately went to see what the angel said. Tidak, karena di dalam Alkitab menuliskan bagaimana para gembala itu segera ya, mereka langsung pergi untuk melihat seperti apa yang telah diperkatakan oleh malaikat. We need to act on what God tells us. Saudara, kita perlu bertindak terhadap apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. And they had to search and find where Jesus was. Para gembala harus pergi mencari untuk bisa menemukan di mana Yesus berada. But if we have true hearts and clean lives, God will speak to us and show us his ways. Tapi jika kita punya hati yang benar, saudaraku, hati yang murni dan tangan yang bersih, Tuhan pasti akan berbicara kepada kita. You know what the shepherds did after they met Jesus in the manger? Saudaraku, apakah Anda mengetahui apa yang dilakukan oleh para gembala segera sesudah mereka menyaksikan sendiri bayi Yesus yang terbaring di palungan? It says they went out and told everybody that would listen. Dikatakan bahwa mereka pergi dan memberitahukan kepada semua orang apa yang mereka sudah saksikan itu. And they started praising God. Dan mereka mulai memuji Tuhan. They did not say, oh, Mary, we're going to praise you. Mereka, para gembala ini tidak berkata, oh wahai Maria, kami akan memuji engkau. They did not say, Joseph, you are so wonderful, we're going to worship you. Dan para gembala ini juga tidak mengatakan kepada Yusuf, wah engkau luar biasa, Yusuf, engkau akan kami sembah. But today it's so easy for us to start looking at men, not God. Tetapi hari-hari ini begitu mudahnya bagi kita untuk melihat orang dan menyembah orang bukannya menyembah Tuhan. We say, oh, if I could only hear that pastor or read that book. Kita sering berkata bahwa seandainya saya bisa mendengar dari si gembala ini, si pendeta ini, atau dari buku ini, buku itu. Yeah, God uses people, but let's praise God for what is happening. Tentu saja Tuhan memakai orang-orang, tetapi saudaraku, marilah kita memuji Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan lewat diri mereka, bukan memuji orang-orang ini. So what I want to tell you today is hear the word of God. Jadi apa yang saya rindu bagikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini adalah mari kita dengar kepada firman Tuhan. And receive what God is saying. Dan terimalah apa yang Tuhan katakan, Tuhan sampaikan kepada kita. But check it out and act on what God tells you. Tetapi kita perlu mengecek dan kemudian bertindak berdasarkan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada Anda. And tell others all about what God is doing. Dan sampaikanlah kepada orang lain tentang segala sesuatu yang telah Allah kerjakan dalam hidupmu. And worship God for what is happening. Dan sembahlah Tuhan, muliakanlah Tuhan untuk segala yang sudah dikerjakannya. So, is your life, your hands clean? Is your heart pure? Saudaraku, apakah tanganmu bersih dan apakah hatimu murni? Are you ready to receive from God? Siapkah saudara untuk menerima sesuatu dari Tuhan? Or is there things in our lives and in our homes that are not godly? Karena ada di dalam hidup kita, di dalam mungkin rumah kita yang tidak berasal dari Tuhan. And do we go out and be witnesses for Jesus? Dan apakah kita pergi keluar menjangkau kepada orang-orang lain, menyaksikan kepada mereka tentang Yesus? Oh, be like the shepherds and go and do what God says. Saudaraku, jadilah seperti para gembala yang pergi melakukan apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup mereka. God did not put the shepherds into the Bible just for us to read about it. Saudaraku, kisah gembala ini Tuhan bukan hanya sekedar menempatkan begitu saja di dalam Alkitab supaya kita hanya sekedar baca begitu saja.
He wanted us to read it to understand what we should do. Tuhan ingin supaya kita membaca kisah para gembala-gembala ini agar supaya kita melakukan seperti mereka, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. So the Lord bless you as you go and serve the Lord. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di saat Bapak Ibu pergi dan melayani Tuhan. Be wise like the shepherds. Jadilah bijak seperti para gembala. God bless you and keep you. Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa menjaga Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang waktunya